memang menjadi kekhawatiran bagi sebagian orang ya, bagi masyarakat ya, yang paham, tanda kutip ya, tanda kutip yang paham. Kalau yang nggak paham ya santai-santai aja, nyaman gitu ya hidupnya ya. Jadi mau kerja dari pagi sampai sore, pulang kerja nonton Piala Dunia bisa juga kan, sambil ngopi di warung kopi, santai-santai. Bagi yang paham tentang kondisi RKUHP ini, yang baca mungkin, yang nggak bisa baca kan banyak gitu kan, yang mungkin yang di pelosok, yang nggak sekolah mungkin kan banyak gitu kan, yang nggak tahu informasi, yang nggak punya internet, akses internet mungkin ya, yang nggak punya HP ya, yang punyanya mungkin tanah juga nggak punya ya, mungkin kalau mau kerja jadi petani, mungkin jadi kuli tani gitu kan sedih juga gitu, nggak dapat informasi. Jadi cukup ini disampaikan. Bagi yang paham mungkin bisa kasih tahu, tapi kalau yang nggak tahu atau nggak mau tahu, apalagi yang nggak mau tahu gitu ya. Baik guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama saya ya, orang lembur dan negeri antah berantah ya. Tidak bosan-bosannya saya sampaikan berita yang mungkin ya bisa diterima publik. Kalau yang nggak bisa terima ya mohon maaf ya, karena kalau saya tidak bisa membahagiakan semua pihak ya, karena ada yang pro dan ada yang kontra, itu udah biasa. Jadi mohon komen aja. Jadi mungkin kayak begini cocoknya, silahkan komen ya, bebas aja. Perkara saya dengar oke, kalau nggak saya dengar ya oke juga gitu kan, harusnya gitu kan. Nah, bagi Anda yang mohon maaf gitu kalau yang tidak terima gitu kan, yang tidak suka dengan cara-cara seperti ini gitu kan, ya mohon maaf, mungkin bisa cari tempat lain gitu ya. Nah ini nanti kita coba beritakan gitu kan, karena kan kalau cuma bacain berita kan ada kredibilitasnya di berita itu kan. Jadi kita sampaikan dengan gaya seperti ini ya, walaupun agak udaranya agak gatel-gatel ya. Lumayan loh. Ya. Hei bro, nggak kerja? Hah? Oh, meriang, sakit juga. Baik. Ya. Nah, ini ada berita dari democrazy.id ya. Memang berita-beritanya agak kontroversial ya. Di balik ini ya, mungkin mereka bisa menulis sebuah berita yang sangat menggelitik bagi para masyarakat ya, tentang kejadian politik di situasi politik di Indonesia ini ya, terutama di dalam negeri ya. Nah, dari democrazy.id ya, masih seputar RKUHP ya. Kerap kritik pemerintah pasal penghinaan di KUHP bikin mahasiswa, bukan mahasiswa rentan dipenjarakan. Jadi ada mungkin selentingan gitu ya, plesetan, sekarang bukan mahasiswa jadi mahasiswa, itu bahaya ya, nggak boleh mungkin kan. Nanti tolong yang tulis seperti itu tolong ya, harus diperhatikan, karena tulisannya yang benar adalah mahasiswa bukan mahasiswa ya. Bahaya nanti sangka hoax lagi, nggak boleh ya. Nah ini dari democrazy.id ya. Dari democrazy.id ini memang memberitakan memang sungguh sangat kontroversial, dan mungkin kita juga wajib sampaikan karena kalimat-kalimatnya juga cukup unik dan mudah diterima publik. Kerap dikritik pemerintah pasal penghinaan, dan ini ya kita coba klik dulu ya, karena saya lupa untuk ngekliknya, nanti nggak bisa tampil videonya ya. Jadi bahaya
susah nanti bisa diterima publik ya. Nah, ulang lagi, kerap kritik pemerintah, pasal penghinaan di KUHP bikin mahasiswa rentan dipenjarakan. Nah, ini ada gambarnya juga. Kamu yakin mau hina aku, ya kan? Kamu yakin mau hina aku? Ada siluetnya ya, ada gambarnya ya. Nah, itu bahaya sih sebenarnya kalau gambar-gambar seperti itu ya. Saya pun nggak berani untuk menampilkan. Tapi karena ini berita, kan ada yang dari beritanya dong. Ada dari beritanya, ya silakan diprotes beritanya. Jangan saya kan hanya ini menampilkan dari berita, gitu kan. Nah, baik, mahasiswa menjadi kelompok rentan yang dipidanakan berkat pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh DPR RI. Sebab salah satu pasalnya memuat soal penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara dapat dipenjarakan. Pada berbagai aksinya, mahasiswa kerap menyampaikan kritikan terhadap kebijakan pemerintah. Menurut Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, Bayu Satria Utomo, kritikan berpotensi diartikan sebagai bentuk penghinaan, sehingga aksi mereka mengingatkan atau memberikan masukan dapat berujung dengan pemenjaraan. Pasal-pasal ini jelas memberangus kebebasan berekspresi kami sebagai mahasiswa, terutama karena tidak ada batas yang jelas antara kritik dan penghinaan, tegas Bayu saat menghadiri demonstrasi tolak KUHP di depan gedung DPR Jakarta Pusat Selasa 6 Desember kemarin ya. Sedari awal, salah satu pasal bermasalah masih termuat dalam bentuk rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RKUHP. Mereka sudah khawatir hal itu menjadi alat untuk mengekang kritik pada pemerintah. Dan inilah yang kemudian kami khawatirkan menjadi satu bumerang untuk RKUHP yang sudah disahkan, kata Bayu ya. Kalau sudah disahkan, memang menjadi kekhawatiran bagi sebagian orang ya, bagi masyarakat ya, yang paham, tanda kutip yang paham. Kalau yang nggak paham ya santai-santai aja, nyaman gitu ya hidupnya ya. Jadi mau kerja dari pagi sampai sore, pulang kerja nonton Piala Dunia bisa juga kan, sambil ngopi di warung kopi, santai-santai. Bagi yang paham tentang kondisi RKUHP ini, yang baca mungkin, yang nggak bisa baca kan banyak gitu kan, yang mungkin yang di pelosok, yang nggak sekolah mungkin kan banyak gitu kan, yang nggak tahu informasi, yang nggak punya internet, akses internet mungkin ya, yang nggak punya HP ya, yang punyanya mungkin tanah juga nggak punya ya, mungkin kalau mau kerja jadi petani mungkin jadi kuli tani gitu kan sedih juga gitu, nggak dapat informasi. Jadi cukup ini disampaikan. Bagi yang paham mungkin bisa kasih tahu, tapi kalau yang nggak tahu atau nggak mau tahu, apalagi yang nggak mau tahu gitu ya, tolong jangan dipaksa untuk harus tahu, karena banyak juga kan di posisi di kota-kota besar juga banyak yang nggak mau tahu, karena kayak soalnya kehidupan juga berjalan dengan santai saja ya, biasa saja. Jadi tolong jangan memaksakan orang untuk tahu hal-hal seperti ini gitu kan. Jadi kalau mereka udah punya kegiatan, pekerjaan atau punya usaha, punya harta yang banyak gitu ya, dan nggak mau tahu untuk urusan ini, jadi tolong jangan diganggu gitu kan. Ada nyolek nih kan bahaya. Nah, ini lanjut lagi kita bacakan ya. Di salah satu acara televisi, tim sosialisasi RKUHP waktu itu ditampilkan ada tulisan poster dari BEM UI, Dewan Penipu Rakyat. Nah, ini tulisannya, bahaya nih, jangan dipelintir ya. Ada tulisannya di berita ini. Di salah satu acara televisi, tim sosialisasi RKUHP waktu itu ditampilkan ada tulisan poster dari BEM UI, Dewan Penipu Rakyat. Nah, lalu ditanyakan apakah ini kritik atau penghinaan. Nah, ditanyakan lagi ya, dan ternyata jawabannya adalah penghinaan. Ternyata menyebutkan Dewan Penipu Rakyat itu sudah bisa disebut penghinaan menurut tim sosialisasi RKUHP, ungkapnya. Bayu menegaskan setiap kritik terhadap pemerintah atau lembaga negara, mereka berbicara tentang kebijakan yang dibuat, tidak menyerang terhadap personalnya. Jadi nggak menyerang terhadap si A, si B, si C. Mungkin menyerang atau
Kayak yang kemarin tuh Pak yang walk out Iskan Kolbe Lubis ya. Nah itu bahaya, itu nggak boleh kalau diomongin gitu kan, atau dikritik, atau dia apa seperti ngomongnya ke pimpinan DPR itu ngomong diktator, itu nggak boleh sebenarnya, itu kena UU ITE itu, kena RKUHP itu ya, bahaya. Nah, Bayu menegaskan setiap kritik terhadap pemerintah atau lembaga negara, mereka berbicara tentang kebijakan yang dibuat, tidak menyerang terhadap personalnya. Itu tadi ya. Ini kata Bayu, ini kan jelas akan mengancam kebebasan berekspresi kita, karena BEM UI maupun BEM universitas lainnya kerap kali mengeluarkan kritik tajam kepada pemerintah, kepada DPR, karena kami bukan mengkritik pribadi dan perseorangan, tapi kami mengkritik kebijakannya. Nah, itu yang kemudian kami khawatirkan, kata Bayu. Nah, penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara termuat pada paragraf 2 KUHP, yakni pasal 240 ayat 1 yang berbunyi setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina pemerintah atau lembaga negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Nanti bisa di searching ya, kategori 2 itu berapa duit ya. Kemudian pada ayat 3 disebutkan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina. Meskipun pemidanaan dapat dilakukan dengan delik aduan, Bayu menilai hal tersebut tidak menjadi sebuah solusi gitu ya. Bagi kami itu artinya pemerintah dan DPR tidak mengerti esensi dari delik aduan. Karena delik aduan hal-hal yang sifatnya emosional, dan kami melihat bahwa delik aduan tidak menjadi solusi. Nah, kata Bayu mungkin ya. Nah, ini Bayu ini sempat kita rekam ya, dari tim Mimbartup merekam ya ke demo mereka ya Kak, saat terakhir kalau nggak salah di Patung Kuda, tapi nggak maju ke depan Kemenbudpar ya, tapi di dalam lingkaran Patung Kuda itu di pinggirnya, dengan tujuan untuk menyuarakan ya, karena di sebelah sana di depan Kemenbudpar itu atau ke arah istana itu sudah diblokir ketat ya, jadi mahasiswa tuh nggak bisa masuk gitu ya. Jadi mereka mungkin berinisiatif untuk berdemonstrasi di sekitar itu, dan hampir terjadi bentrokan terhadap aparat ya, dorong-dorongan, dan mungkin ada beberapa juga video yang menunjukkan bahwa aparatnya dan mahasiswa itu sudah ngotot-ngototan ya, udah hampir panas ya, kepala juga hampir panas gitu kan, karena situasinya mungkin kondisinya sudah panas ya, udara juga panas, jadi harap maklum. Nah, kita juga dari Mimbartup ini sempat merekam ya kejadian-kejadian itu ya. Mungkin nanti bisa di searching ya, kejadiannya seperti apa ya, mungkin ada dorong-dorongan segala macam. Jadi memang dari pihak BEM UI ini keras ya mengkritik ya, tapi karena udah ada RKUHP ini, jadi harap maklum teman-teman nih ya. Saya ingatkan dari BEM UI, kalau mau mengkritik mungkin bisa ajukan ke MK gitu kan, seperti yang disarankan oleh anggota DPR. Anggota DPR menyarankan untuk ke MK ya. Jadi teman-teman, mohon maaf, mungkin kalau nanti ada demo lagi ya, mungkin minggir dulu. Harap maklum. Jangan-jangan bisa nanti ada yang beberapa orang mungkin ya kena RKUHP ini, berbahaya. Jadi harap maklum teman-teman semua. Sekian dulu dari saya, sampai berjumpa lagi di lain waktu. Semoga pemberitahuan ini, berita ini bisa disampaikan, bisa diterima dengan baik oleh publik dari ujung pelosok negeri gitu kan, dari Sabang sampai Merauke gitu kan, bisa sampai ke pelosok-pelosok, mungkin bisa diterima gitu ya. Mungkin. Jadi yang kalau yang nggak punya HP, mungkin HP-nya bisa dipinjemin dulu untuk nonton video ini gitu ya. Sebelumnya di-download dulu, mungkin internetnya nggak nyampe gitu kan, bisa jadi. Tolong ya disampaikan, kasihan nanti takut yang belum paham kan bahaya, nanti kan kena UU ITE gitu ya, kena RKUHP ini ya, bahaya. Baik, sekian dari saya, orang lembur dari negeri Anta Beranta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.